Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Kristus dalam kehadirannya yang juga rela berkorban bagi orang lain, dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janjinya kepada umat miliknya. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cinta kasih Yesus memeluk saudara sekalian. Dan memeluk saudara juga. Karena salibnya, hari ini kita bersama beribadah kepadanya. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam. Tidak ada lagi orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya,
maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salibnya, supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Pada kepala yang berdarah itu mengalir cinta yang agung dan murni. Pada kepala yang berdarah itu tercurahkan segala cinta yang suci. Pada kepala yang berdarah itu Ia memberi diri bagi kita yang Ia sayangi. Kepala yang berdarah tertunduk
Ampunilah kami ya Tuhan. Jika darah suci yang mengucur dari tubuh-Mu mengalir karena salah kami, tubuh-Mu tercapit karena kecongkakan kami. Ampuni kami. Jika segala siksa dan dera yang Kau terima itu bukan karena sedikit pun kesalahan-Mu, Kau yang Maha Agung dan Kudus rela diludahi untuk menanggung rasa betapa memalukannya kami ini. Ampuni kami. Ampunilah kami. Mahkota kemuliaan-Mu harus diganti dengan mahkota duri. Dan kami tahu, kamilah duri-duri yang menancap perih di kepala-Mu. Sungguh betapa bodohnya kami, jika kami tetap merasa semua baik-baik saja. Ketika kami menghitung salah dan dosa kami, sebanyak itulah luka dan memar pada sekujur tubuh mulia-Mu. Yesus, ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Dalam nama-Mu, ya Anak Domba Allah, kami memohon ampun. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberitakan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan, kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicelam, agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Marilah bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau pada saat ini Kau boleh berikan kami kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Di saat-saat yang begitu memilukan di mana Engkau mengorbankan diri untuk setiap kami. Ajar kami senantiasa mendengarkan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah pada saat ini kami boleh mendengarkannya, dan firman itu boleh melegakan setiap hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita pada satu bagian Alkitab dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-38. Yohanes 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus memuluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tekun dan setia membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah di antara kita yang sedang berduka? Adakah di antara kita yang sedang menahan tangis? Kenapa? Karena hari ini, karena saat ini dunia sedang diliputi kegelapan yang total. Sang anak manusia mati. Kristus Yesus yang adalah Tuhan mengalami kematian. Langit begitu mendung, begitu memilukan untuk kita merasakannya bersama-sama. Betapa ngeri, pedih, perih dan memilukan ketika kita mengingat bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Tema kita pada saat ini adalah keagungan sebuah kematian. Dan hari ini adalah hari di mana peristiwa gerejawi yang besar diberikan judul Hari Jumat Agung. Agungkah hari ini? Apakah memang pada saat ini kita pantas untuk menyebutnya sebagai hari yang begitu agung? Apakah kematiannya adalah kematian yang sangat agung? Bukankah agung itu mulia, agung itu indah, agung itu besar? Akan tetapi sang anak manusia itu mati. Apa salahnya? Apa salah orang Nazaret itu? Dia dicerca, dia dihina, bahkan dia diludahi, sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya tetap akan mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang agung? Apakah kematiannya kematian yang agung? Darahnya mengalir begitu deras, dagingnya tercapik dan tercecer di atas tanah. Begitu memilukan, dan pilihan cara kematian yang sangat hina. Bagaikan seorang kriminal, bagaikan seorang penjahat besar, bagaikan seorang pendosa besar, padahal sedikit pun dia tidak bersalah, sedikit pun dia tidak punya andil kesalahan, tetapi dia mati. Agungkah pada saat ini? Masih maukah kita menyebut saat ini sebagai Jumat Agung, Jumat yang begitu besar dan mulia? Saya jadi teringat akan perkataan Yesus ketika dia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang, kepada murid-murid, kepada setiap masyarakat pada saat itu. Akulah ini, akulah itu. Saya akan mencoba mengulasnya, mengulas sosok yang mati dengan sedemikian tragis. Yesus pernah berkata bahwa akulah roti hidup.
dalam Yohanes 6 ayat 48. Dia adalah roti hidup, dan tubuhnya lah roti itu. Tetapi tubuh itu tercabik, jatuh tercecer di atas tanah tanpa daya. Dia mengeluh dengan kesakitan. Akulah roti hidup, tetapi daging itu tercabik. Yesus pun pernah berkata bahwa akulah terang dunia, dalam Yohanes 9 ayat yang kelima. Sang terang dunia itu berjalan dalam gelapnya dunia. Dia berjalan di antara orang-orang yang begitu gelap hatinya, yang membencinya, karena dia tak mau menuruti keinginan orang-orang pada saat itu. Sang terang yang berjalan dalam kegelapan kebencian manusia. Yesus pun pernah berkata bahwa akulah pintu, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Ketika sang pintu itu berjalan, terjatuh dan mengaduh, tetapi rintihannya tak mampu membangunkan, tak mampu mengetuk pintu hati orang-orang pada saat itu. Dialah sang pintu yang tak bisa mengetuk pintu orang-orang pada saat itu. Yesus juga pernah berkata bahwa dialah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Tetapi pada peristiwa jalan penderitaan, dia bukan menjadi gembala, tetapi dia selayaknya domba yang lemah, yang dibawa ke pembantaian, yang dihabisi, dipukuli, dicambuk, didera, dicerca. Sang gembala yang baik itu tampil menjadi domba yang tak bisa berkata-kata, yang keluh lidahnya. Yesus pun pernah berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan. Sang kebangkitan itu ternyata jatuh ke tanah sampai 3 kali, membawa pikulan yang begitu berat, yang membuatnya harus jatuh tersungkur di atas tanah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sang jalan kebenaran itu melalui jalan penderitaan yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, Via Dolorosa. Sang jalan itu menjalani jalan penderitaan yang begitu luar biasa dan memilukan. Akulah pokok anggur yang benar. Seakan-akan dia menunjukkan bahwa dialah yang memberi kehidupan. Tetapi sang pokok anggur yang benar itu, dia berkata dalam perjalanannya, aku haus. Dan dia harus meminum anggur masam, anggur yang begitu asam, yang masuk ke mulutnya dan mengalir kepada kulit-kulitnya yang sedang terluka. Dan kita bisa membayangkan betapa perih rasanya. Akulah pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan ini adalah peristiwa yang sangat tragis. Dan pertanyaan kembali saya lontarkan, apakah kita masih menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa Jumat Agung? Kalau boleh saya tanya, sebenarnya siapa yang layak untuk menerima itu semua? Pukulan itu, hinaan itu, ludah mereka, bahkan kematian itu. Yang layak menerima itu semua adalah saya, kita semua. Kitalah yang punya salah atas segalanya, tapi Dia mau menanggungnya.
Kalau kita membayangkan beratnya salib yang dipikul hingga harus membuatnya terjatuh, tersungkur sebanyak 3 kali. Itulah lambang dari betapa berat dosa yang harus dipikulnya, dan itu semua adalah dosa-dosa kita. Kita mengingat mahkota kemuliaan yang harus diganti dengan mahkota berduri. Banyaknya duri yang menancap di kepalanya. Itu semua adalah lambang kecongkakan kita yang menancap di kepalanya. Betapa banyaknya cambukan yang diterimanya. Kalau kita mengingat film yang menggambarkan betapa tragisnya pecambukan, yakni The Passion of the Christ, itu banyak sejarawan yang mengatakan itu belum ada apa-apanya dibandingkan peristiwa yang sesungguhnya. Dan banyaknya cambukan yang merobek kulitnya, yang mencapik lemah dagingnya itu adalah segala kepongahan kita sebagai manusia, dan dia harus menerimanya. Agungkah Jumat ini? Agungkah kematiannya? Sehingga kalau boleh saya bertanya, apakah ini Jumat terkelam yang pernah ada? Ya, ini adalah Jumat yang paling kelam, yang paling memalukan yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, di mana orang yang sedikit pun tidak bersalah menanggung salah dan dosa orang-orang yang lain. Apakah Yesus menghadapinya dengan sebuah kondisi yang begitu percaya diri tanpa ada rasa khawatir dan takut? Kita ingat dalam peristiwa doa Getsemani, dia berkata, kalau bisa ya Bapa, lalukanlah cawan ini. Tetapi apa? Tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Yesus mengalami kegalauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang memuncak, sehingga digambarkan dengan peristiwa di mana dia mengalami keringat yang berubah menjadi bulir-bulir darah. Betapa takutnya Yesus merasakan itu. Tetapi ketakutan itu dipinggirkannya. Ketakutan itu, keraguan itu disingkirkannya demi sebuah alasan, yakni taat kepada kehendak Bapa. Kita juga harus mengingat ketika Yesus hidup dalam perjalanan, dalam karya kehidupannya di dunia. Yesus pernah berkata demikian dalam Yohanes 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya mau berkata kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukanlah sekedar omong kosong, tapi ini adalah bukti dari cintanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan siapakah sahabat-sahabatnya? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua dianggap olehnya sebagai sahabat. Bukan hanya sekedar sahabat yang kita kenal, tetapi dia menganggap kita sahabat yang begitu dicintainya, dan bahkan dia mau untuk mengorbankan nyawanya bagi kita yang seharusnya menanggung semua itu. Kalau memang demikian, memang benar, Jumat ini bukanlah Jumat yang memilukan. Jumat ini adalah Jumat yang agung. Jumat ini adalah Jumat yang begitu istimewa. Jumat ini adalah Jumat yang begitu luar biasa, di mana Sang Anak Manusia itu, di mana Tuhan membagikan cinta dengan cara memberikan dirinya untuk keselamatan setiap kita. Sehingga saya tidak akan meragu untuk mengatakan ini adalah Jumat yang terbaik. Ini adalah Jumat yang paling agung. Ini adalah masa yang paling agung, masa yang begitu istimewa untuk kita. Kalau kita mengenal
Sebuah bahasa dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan Jumat Agung adalah Good Friday, atau kalau dalam bahasa harafiah literernya itu Jumat yang baik. Jujur saya tidak sepakat akan hal itu. Jumat ini tidak sekedar baik. Jumat ini adalah Jumat yang terbaik. Jumat ini adalah Jumat yang agung, Jumat yang akbar, Jumat yang sedemikian besar, karena cinta yang tulus dan murni itu diberikan kepada kita. Dan saya meyakini kita tidak akan pernah mendapatkan cinta seperti ini kecuali dari cinta Tuhan Yesus. Kenapa? Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Karena Dia menganggap kita sahabat-sahabatnya. Inilah Jumat Agung. Inilah hari yang begitu penuh dengan cinta, meskipun memilukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang benar ini adalah kematian yang agung. Ini adalah sebuah peristiwa yang begitu menyayat hati, tetapi di sisi yang lain, ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah cinta yang tidak bisa kita sangkali keberadaannya. Di Jumat yang agung ini, selamat merayakan cinta terbesar yang pernah kita dapat. Selamat merasakan sebuah cinta yang tak akan pernah kita temukan dimanapun dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah yang mampu memberikannya, semata-mata karena Dia menganggap kita sahabat-sahabatnya. Selamat merayakan cinta Tuhan. Selamat menghayati dan merayakan Jumat Agung. Kematian Kristus merengkuh kita semua. Hosiana. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita berdiri, kita mengingkarkan iman percaya sesuai dengan janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kita bersama-sama. Ya Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang rela mati untuk setiap kami. Kami menghadap kehadirat-Mu dalam segala keberadaan kami. Entah di mana harus kami sembunyikan wajah kami. Ketika segala cerca, segala derita, segala rasa sakit dan lara yang Kau terima itu semua harusnya kami terima. Tetapi atas segala anugerah cinta yang tulus dari-Mu, Engkau mengambilnya, merasakannya sendiri. Sesungguhnya kami malu ya Tuhan, tetapi kami tak mampu berbuat banyak. Terima kasih ya Tuhan atas cinta-Mu, dan biarkanlah kami mampu menghayati kematian-Mu bukan hanya sebagai sebuah ritual keagamaan, tetapi kami mampu menghayatinya
sebagai cara hidup kami untuk mau berbagi untuk yang lain. Ajar kami ya Tuhan, untuk mau membagikan diri kami sebagai sahabat untuk siapapun. Bukan hanya mereka yang mencintai kami, pun mereka yang mungkin tidak suka terhadap kami, kepada mereka yang diam-diam membenci dan memusuhi kami. Ajar kami ya Tuhan menghidupi salib yang Kau pikul. Ajar kami ya Tuhan menghidupi derita yang Kau terima, untuk kami boleh meneladan kasih dan cinta-Mu, memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk para tenaga medis yang pada akhirnya harus kehilangan nyawa karena perjuangan di dalam pemutusan rantai persebaran COVID-19. Kami meyakini itu bukan hanya sekedar bagaimana mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang pekerja tenaga medis, tetapi ya Tuhan, panggilan jiwa untuk boleh memberi diri bagi yang lain. Hiburkanlah setiap keluarga mereka yang begitu merasakan duka cita yang mendalam. Kami percaya ya Tuhan, ketika derita ini kami terima, ketika perjalanan hidup ini kami jalani, Kau tak pernah meninggalkan kami, karena Engkau pun merasakannya dalam peristiwa Jumat Agung ini. Kami mendukung upaya pemerintah ya Tuhan dalam doa kepadamu. Biarkanlah Tuhan boleh memberkati pemerintahan kami, memberikan yang terbaik untuk mereka mengambil langkah-langkah yang kami tahu apapun langkah yang mereka ambil, akan selalu ada sisi kekurangan ataupun ketidaksempurnaan. Tetapi tolonglah mereka ya Tuhan dalam segala keterbatasan mereka, untuk boleh memberikan yang terbaik bagi bangsa dan juga dunia. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit. Mohon ya Bapa, biarlah bilur-bilur darah kuasa-Mu itu boleh memulihkan setiap kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mau mati untuk kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Adapun persembahan dapat kita berikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, kita siapkan amplop. Kita akan kumpulkan persembahan kita ke dalam amplop. Lalu ketika kita bisa bersama-sama beribadah kembali, kita akan bawa dan mempersembahkannya. Atau yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Sepanjang. Nomor rekening dapat Bapak Ibu lihat di dalam warta jemaat digital. Firman yang mendasari persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya Tuhan, sungguh indah dan penuh cinta segala pengorbananmu bagi setiap kami. Entah dengan apa kami membalasmu, karena kami tak akan pernah mampu mengimbangi besar kasih-Mu bagi kami. Sakit yang Kau terima, siksa yang Kau rasa. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dengan tubuh dan jiwa kami. Ajar kami selalu mencintai segala apa yang Kau beri ya Tuhan Yesus. Terimalah rasa ungkapan syukur kami ini dalam ibadah kami ini. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat
salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang dan mahkota kelak milikku. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Hosiana. Amin.